atas kesempatan yang diberikan kepada saya host untuk menyampaikan Siap. sebuah pertanyaan ini. Boleh. Saya sebagai umat silakan. Kristen izin masuk ke room ini ya, walaupun ini room saya nggak tahu ini bahas apa, ini debat apa ini. Nih kemarin Bang Jumak pun kami sudah pernah diskusi sih sebelumnya. Ini saya mau tanya ini ya, masih saya bingung ini. Al-Quran itu yang diilhamkan, diwahyukan, apa yang diturunkan dari langit, apa ada penulisnya ini? Coba dulu dikasihlah pencerahan biar umat-umat Muslim yang tidak belajar itu biar tahu nanti kan kalau kami mengatakan itu di mana, siapa penulis Al-Quran. Soalnya gini, saya pernah berkata sama teman Muslim juga, dia mengatakan kayaknya itu yang diturunkan langsung diwahyukan kepada Muhammad gitu. Ada juga yang mengatakan ada orang yang menulis, bahkan Al-Quran itu terbagi, bukan hanya Al-Quran, ada hadisnya, ada Al-Bukhari. Itu gimana? Coba kasih pemahaman dulu biar ngerti apa ada kesalahan di situ, apa emang cuma karangan-karangan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Tian. Tian, saya mute dulu ya karena kamu noise. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang paling baik yang pernah saya dengarkan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminik izal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab, baik itu Torah, Mazmur ataupun Injil sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sekarang pernyataan saudara barusan mengatakan bahwasanya apakah Al-Quran itu karangan? Jadi kalau disebut karangan, Bung, meskipun yang mengarang itu adalah seorang yang kemudian memiliki pendidikan yang sangat luar biasa, hidup di zaman digital yang lengkap dengan sarana dan prasarana, bisa melakukan penelitian, penyelidikan dan seterusnya. Maka kalau itu bukan kalam Allah, kalau itu bukan firman pencipta langit dan bumi, pasti ada saja cacat, kesalahan di dalamnya. Ada revisi, ada kontradiksi, ada yang tidak rasional. Ini dulu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW ketika memberitakan tentang Al-Quranul Karim, Maaf saya potong. Intinya aja yang saya itu maksudnya penulis apa maksudnya yang diilhamkan aja? Atau tiba-tiba ting turun dari surga ting? Apakah yang ditulis? Langsung intinya aja, jangan baik. terlalu yang itu kayak itu membingungkan, itu nggak paham itu saya. Yang tidak punya akal, yang telah selalu makan makanan haram itu yang bingung. Umat Islam pasti paham penjelasan saya. Kelamaan menyembah manusia pasti bingung. Janganlah ngomong kayak gitu. Kelamaan menjadikan buku karangan manusia sebagai buku panduan dalam beragama pasti bingung, gitu. Karena otaknya, akalnya nggak berfungsi, pasti bingung dengan penjelasan saya. Pasti. Berarti intinya itu Al-Quran itu langsung datang dari langit gitu kan? Berarti intinya itu ya? Ya, jadi dengarkan saya. Benar kan? Ketika kemudian, diam dulu. Anda tahap di sini adalah murid, paham ya? Anda murid di sini. Bahkan sebagai murid saya pun tidak layak kayaknya, karena mungkin akal tidak berfungsi. Jadi gini, Al-Quranul Karim itu adalah kalam. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Perkataan. Allah berarti kalamullah, artinya perkataan Allah. Allah tidak mungkin turun ke atas muka bumi, karena Allah yang kami sembah bukan makhluk, berbeda dengan Tuhannya orang sebelah. Tuhannya makhluk, pernah jadi mayat. Itu bukan. Tuhannya umat Islam itu disebut Allah. Dia bukan makhluk. Sehingga kalamnya untuk sampai ke bumi bukan dia yang datang, tetapi malaikat, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang turun ke muka bumi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW memberitakan tentang kalam Allah, tentang perkataan dari hakikat yang maha tahu, yang maha mendengar, maha melihat.
sehingga tidak ada kesalahan di dalamnya, karena itu adalah perkataan yang maha tahu. Nah, kalau ada sebuah kitab yang hancur isinya, berarti itu bukan dari kalam Tuhan, tapi karangan manusia. Itu ya. Jadi Al-Quran kemudian didatangkan dari Allah melalui Roh Kudus sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sampai kepada sahabat, dihafalkan dan dibukukan sampai kepada kami umat Islam. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah mereka, dia yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, lalu mengajarkan kepada orang lain. Berarti Rasulullah memberikan legitimasi tentang kitab suci Al-Quranul Karim. Demikian. Boleh nggak saya tanya balik? Ntar gini, kan saya ini mau menanyakan Bang Juma. Tanya-tanya itu. Ya itu Saya sudah jawab. Saudara. Sudah jawab. Oh iya, itu. Lah itu klaim fakta. saudara. Itu fakta. Kitab suci kami itu fakta. Gak bisa Anda mengatakan klaim itu fakta. Nah, belum ada bukti sejarah bahwa mengatakan Sejarah gimana? Sejarah seperti apa? Oke, sejarah saya seperti kepada apa? kamu sekarang. Kamu percaya Ya, sejarah Al-Quran seperti itu abad keberapa? Abad ke-7 kamu setuju apa enggak? Ya, betul. Setuju Terus? apa enggak dulu? Setujulah, Gepeng. Oke, mantap sekali, pintar Bang Juma. Kirain nggak pintar. Yo, iya dong. Dan yang Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi Islam. Ada-ada aja kamu. Emang oten. ya, Islam kamu karena butuh uang. Kamu kayak nabi, orang nabi kamu Kok butuh siapa uang? itu? Di Islam itu jadi imam Gini, tidak gini, digaji, dengar jadi dulu, makmum dengar. tidak digaji, Dengar jadi dulu. pendeta perpuluhan. Satu-satunya agama bisnis di atas muka bumi ini tuh hanya Kristen. Agama bisnis itu Kristen. Kalau Islam enggak. Mana ada bisnis di Islam? Mau jadi seorang imam, apakah dia yang paling kaya? Enggak. Cari rumah yang paling mentereng. Apa jabatannya di agama Anda? Pendeta. Pastor. Al-Quran Itu ya. sebuah dongeng orang yang dicuri dari kitab sebelumnya. Ya, Oke, proses- baik. Oke, diam. Baik. Anda mengatakan Al-Quran itu sebuah dongeng yang dicuri, Jangan kata Anda. saya. Tunggu, Gepeng. Anda mengatakan Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri, gitu ya. Satu-satu, saya belum habis. Diam dulu sebelum ku tampar mulutmu pakai sendal. Diam. Saya agak kasar kepada orang bahlul yang dongok, gepeng, gimpe kepalanya. Sabar. Anda datang ke sini bertamu, bertanya baik-baik. Jangan Anda kurang ajar, oke? Anda mengatakan Al-Quran itu dongeng yang dicuri, kata Anda. Tolong saya kasih waktu kepada Anda. Habis ini sesi Anda kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah pernah membaca kitab dongeng berupa perjanjian lama atau berupa perjanjian baru. Coba, di mana Rasulullah pernah membaca kitab-kitab dongeng tersebut? Silakan. Ya intinya gini, Bang Juma. Jangan Memang benar. jangan inti. Saya minta Anda buktikan Rasulullah SAW pernah membaca kitab dongeng yang punya Anda itu. Silakan. Oh, berarti maksudnya aku membuka Al-Quran kamu ini. Oh, enggak. Saya minta bukti bahwa Anda menuduh Rasulullah mencuri dari kitab dongeng. Nah, sekarang tunjukkan kitab dongeng yang pernah Rasulullah baca. Apakah perjanjian lama milik Kristen yang adalah dongeng itu, atau perjanjian baru yang adalah dongeng dan lawak-lawakan itu? Silakan, saya tunggu. Ya, Nabi Abraham di dalam kitab Injil dan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya, yang jadi kita anak kecil aja paham ini. Mengapa Al-Quran baru muncul bisa ada cerita yang sama dengan Bukan kayak begitu. Anda diketawain kalau begitu. Bukan. Di mute host, di mute. Dengarkan saya. Manusia gepeng, penyembah mantan mayat. Host bekerja host. Di mute dulu. Anak gepeng kepala ini. Jadi gini, Anda bernarasi Rasulullah mencuri dongeng katanya. Anda mengatakan kitab yang dituliskan berupa Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri. Kalau dia mencuri dari kitab sebelumnya dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, dengarkan. Dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, berarti sumber daripada Quran itu juga dongeng.
Gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab dongeng, yaitu Perjanjian Lama milik Kristen dan Perjanjian Baru milik Kristen. Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW baca, apalagi menjiplak, apalagi mencuri, kan gitu. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda menuduh. Sekarang mari kita sekarang diam. Anda tidak bisa membuktikan satupun, Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen, yaitu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kitab dongeng ini tidak pernah dibaca oleh Rasulullah. Tolong tuduhan Anda buktikan Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen. Silakan, saya tunggu. Di mana Rasulullah pada tahun berapa? Di mana diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng milik Kristen? Jawab. Dengarin dulu Bang Juma, kamu kayak nggak ngocor mulu mulut kau itu, kebanyakan pakai masker. Saya tunggu jawaban dari penyembah mantan mayat kayak ente yang menuduh kitab saya dongeng hasil curian. Saya menunggu jawaban dari manusia gepeng penyembah mantan mayat yang menuduh kitabku adalah kitab dongeng hasil curian. Dengan Anda menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng ada Tuhan nete. Rasulullah Muhammad yang kau banggakan, yang mencabuli anak di bawah itu, yang tukang kawin itu, yang tukang cabul itu, Muhammad itu yang kau banggakan. Udah, turunkan host, turunkan penghujat. Takut kamu. Turunkan monyet penghujat laknatullah. Masya Allah, pintar hostku ini. Hati-hati lo ya, hati-hati. Saya lagi lapar ini. Jangan sampai kutelan kau. Kau datang membawa narasi Al-Quran kitab dongeng, Rasulullah mencuri cerita-cerita dongeng. Berarti dengan kata lain, Rasulullah Anda tuduh sedang mengambil data dari kitab Anda, dan itu adalah dongeng. Cerita-cerita yang ada di Al-Quran yang berkesesuaian dengan cerita para nabi, Anda katakan dongeng. Itu namanya gepeng, otak cuman separuh. Oke? Kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng, pernah membaca kitab tahayul, pernah membaca kitab yang tak jelas, yang tidak pernah kemudian Yesus sebut, kitab Filipi, Kaliki, Pepaya, Pararang, tidak pernah disebut oleh Yesus, maka Anda boleh menuduh. Coba dari internal Islam, di mana Rasulullah pernah diceritakan? Hadis dhaif kah? Hadis maudhu kah? Coba, apalagi hadis sahih. Rasulullah Muhammad SAW pada suatu hari bersama dengan para sahabat duduk di masjid. Lalu mereka, Rasulullah dan sahabatnya, membaca kitab Masyimilri. Bang Zuma di report. Sabar ya. Uniripa. Uni. Wih, nggak ada orang.